Kali ini kita ngobrol santai aja. Pertama karena ini udah malam, dan kedua karena aku lagi males ngedit. Jadi aku bakal bahas salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di sektor batubara. Sebuah perusahaan yang berada di salah satu provinsi kelahiranku, Bukit Asam, atau yang lebih dikenal dengan PTBA. Pasokan batubara Bukit Asam lebih banyak dijual kepada pasar domestik, khususnya kepada PLN guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Jadi secara nggak langsung, tanpa adanya PTBA, Indonesia kemungkinan gelap gulita. Nggak juga ya, karena soalnya Indonesia tuh banyak pasokan batubaranya. Tapi pemasok ke domestiknya yang paling gede itu ya PTBA. Nah, sebelum kita cerita lebih jauh lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe. PTBA adalah salah satu dari banyak perusahaan di Indonesia yang dapat menghasilkan laba di tengah pandemi COVID-19. Padahal kita tahu saat itu harga batubara sedang rendah-rendahnya, dikarenakan rendahnya permintaan. Jadi, banyak perusahaan batubara itu yang merugi bahkan bangkrut. Tapi hebatnya si PTBA ini masih bisa untung. Ya bisa lah, mau nggak mau Indonesia harus tetap pasok batubara. Kalau nggak, gimana pula PLN mau hidupi lampu? Berbagai hal dilakukan PTBA untuk mempertahankan kinerjanya, mulai dari gasifikasi batubara, melanjutkan proyek-proyek hilirisasi, dan memasuki bisnis energi baru dan terbarukan atau EBT. Walaupun sampai saat ini PTBA masih ketergantungan dengan bisnis batubara. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh lagi, mari kita sedikit membahas sejarah PTBA. Tahun 1876, tambang batubara di Ombilin, Sumatera Barat mulai beroperasi. Bayangin kalian, tahun 1800-an. Oke, lanjut tahun 1919, pada masa penjajahan, tambang terbuka di Airlaya, Tanjung Enim di Sumatera Selatan mulai beroperasi. Lalu pada tahun 1950, barulah menjadi perusahaan negara dengan nama PN Tambang Arang Bukit Asam atau PN Taba. Tahun 1981, PN Tambang Batubara ganti nama menjadi PT Tambang Batubara Bukit Asam. Pada tahun 2002, Bukit Asam tercatat sebagai perusahaan publik. IPO lah si Bukit Asam ini dengan harga 575 dan tercatat dengan kode PTBA yang kita kenal sampai hari ini. Lalu 2011, PTBA mencapai harga tertingginya, mencapai Rp27.000. Kalau dihitung-hitung, udah naik 4.000% lebih itu saham PTBA dari dia sejak IPO. Pasti auto sultan kalau beli dari tahun 2005, apalagi PTBA ini terkenal dengan perusahaan yang royal bagi dividen. Gak heran banyak para investor PTBA sudah bisa hidup hanya dari dividen. Tahun 2017 ganti namalah si PTBA ini dari PT Tambang Batubara Bukit Asam menjadi PT Bukit Asam. Lebih singkat, lebih simpel, dan lebih asik didengar. Pada tahun ini juga PTBA bergabung ke dalam holding BUMN pertambangan yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium atau yang lebih dikenal dengan Inalum. Pada tahun 2017 juga dilakukan stock split biar investor-investor kecil kayak aku ini bisa beli dengan harga yang jauh lebih bersahabat. Dan pada tahun 2022 PTBA mencetak laba bersih sebesar 12,75 triliun yang merupakan laba tertinggi sepanjang sejarah PTBA. Tepuk tangan dulu. Di mana pemirsa PT Bukit Asam Tbk atau PTBA berhasil membukukan kinerja yang positif di sepanjang tahun 2022 lalu, di mana perseroan berhasil mencatatkan peningkatan laba bersih mencapai 58,9% secara tahunan. Jadi pada tahun 2021 sampai 2022 harga batubara itu naik gila-gilaan. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil batubara jelas untung karena hal tersebut, termasuk PTBA. Gak heran PTBA ini bisa menghasilkan laba tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2022. Jadi apa saja penyebab harga batubara ini naik ugal-ugalan pada saat itu? Pertama, pulihnya aktivitas perekonomian antar negara pasca pandemi COVID-19. Jadi negara-negara yang sebelumnya lockdown PPKM tidak ada aktivitas perdagangan pelan-pelan mulai berangsur pulih. Permintaan batubara dari negara Cina, India, Korea, Jepang, dan lain-lain mulai bertumbuh kembali. Mungkin mereka juga udah kehabisan stok batubara. Mana energi terbarukan itu mahal kan? Ya udahlah, balik ke coal lagi aja kata mereka. Kedua, konflik Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap naiknya harga komoditas. Salah satunya batubara. Sebentar, pasti kalian ada yang mikir kan? Hubungannya apa perang dengan harga komoditas? Nah, jadi Rusia ini open war dengan Ukraina. Dikecamlah si Rusia ini sama negara-negara Eropa. Jadi negara Eropa itu pada bilang, Rusia, kau hentikanlah itu seranganmu. Kayak apa pula? Asal kau tahu ya, perbuatanmu itu tercela, tidak terpuji, dan tidak berkemanusiaan. Awas kau ya, kami sanksi kau. Baperlah si Rusia ini kan. And for your information ya, Rusia ini salah satu negara dengan pemasok komoditas terbesar dunia seperti gas dan batubara. Terus si Rusia bilang, ya udah, emang awak takut? Kalian sanksi aja aku. Awas kalian ya impor-impor komoditas kami. Gelap-gelapan lah kalian di sana. Gak ada listrik.
Karena itulah negara Eropa yang sangat menjunjung harga diri ini mulai mencari batubara lain di belahan dunia. Salah satunya di Indonesia. Makanya perusahaan-perusahaan batubara Indonesia mencetak untung yang luar biasa di tahun 2021 dan 2022. Faktor-faktor seperti perang Rusia-Ukraina, aktivitas ekonomi di Cina mulai bergerak lagi menjadi sentimen harga batubara tetap tinggi. Namun tidak akan setinggi pada tahun 2022. Kenapa? Jadi permasalahan batubara ini dulunya itu ada di sisi supply. Nyari batubara itu kemarin susah karena yang nyediainnya masih sedikit. Namun sekarang sisi supply pelan-pelan mulai diperbaiki. Banyak pertambangan yang mulai memproduksi batubara sehingga kebutuhan batubara di global pun mulai pelan-pelan tercukupi. Jadi jangan heran kalau harga batubara akhir-akhir ini turun terus sampai menyentuh di level 150 sampai 140 US dollar di indeks Newcastle. Kalau kita lihat, beberapa perusahaan batubara di Indonesia menghasilkan peningkatan penjualan yang lumayan pada kuartal 1 2023, termasuk PTBA. Tapi kenapa laba PTBA merosot tajam? Oke, kita bahas. Jadi sepanjang kuartal 1 2023, laba PTBA ini turun 48,44%, meskipun pendapatannya meningkat. Penyebabnya adalah beban pokok pendapatan PTBA melonjak sampai 66,16%. Kalau kita lihat di CELK poin 29, ada peningkatan yang tinggi pada beban jasa penambangan, jasa angkutan kereta api, dan pembayaran royalti kepada pemerintah. Inilah yang menjadi penyebab kenapa laba bersih PTBA ini anjlok. PTBA selama ini menjadi dividen play saya di Porto. Dengan adanya kejadian ini, apakah teman-teman masih percaya dengan kinerja PTBA ke depan? Atau mending cari saham yang lain aja? Sekian dari saya, semoga bermanfaat.